Halo semua, terima kasih sudah mampir lagi di channel Keriting Asli dan Alami. Hari ini saya mau duduk cerita-cerita dengan kamu. Ada topik satu ini yang saya pikir saya membahas di saya punya video ini tentang protected style. Karena saya pikir sangat bermanfaat sekali untuk diketahui. Oke, jadi protected style itu apa ya? Terus kenapa protected style itu penting buat rambut keriting? Terus protected style yang saya pakai dan juga yang ada available ya. Mari kita bahas bicara tentang protected style. Protected style itu sebenarnya gaya yang kita pakai untuk mengurangi kecenderungan untuk pegang rambut, untuk tata rambut, untuk sisir, untuk tangan di rambut, pegang rambut, dan segala macam. Pokoknya hands off the hair. Jadi ada gaya-gaya tertentu yang kita taruh atau kita pakai di kita rambut supaya dengan demikian mengurangi itu manipulasi di kita punya rambut. Jadi, hands of the hair dan juga melindungi. Jadi tidak banyak kore-kore rambut dan gaya itu dia sebenarnya melindungi kita punya rambut asli gitu. Nah, kenapa ini sangat penting sekali buat kita punya rambut keriting? Yang saya pelajari itu bahwa kita punya rambut keriting ini dia punya tingkat elasticity di rambut itu sangat berbeda dengan yang rambut lurus. Nah, rambut keriting ini kan ada berbagai macam jenis rambut keriting. Saya punya ini dia campuran. Di sab kepala ini saja ada dua, paling tidak ada dua tipe keritingnya. Di bagian depan sini di keriting sekali, macam keriting talingkar keriting sekali. Yang di belakang sini dia agak lombo begitu. Jadi setiap rambut dia agak sedikit tidak terlalu keriting yang keras sekali, tapi kalau saya kasih tinggal dia tak buka saja dia keriting memane sisir tidak bisa masuk dia kan. Jadi setiap rambut dia ada dua tipe keritingnya. Dan banyak sekali berbagai macam tipe keriting ya, keriting yang macam keriting yang talingkar sekali, atau yang di Papua kita biasa bilang keriting malakat, karena dia punya coils itu tightly, bahasa Inggrisnya tuh tight afro, jadi dia punya coil itu yang spiral itu dia macam kecil-kecil sekali. Dan dari yang kecil-kecil sekali begitu, terus ada yang agak sedikit longgar-longgar spiralnya dan berbagai macam keriting. Nah, karena struktur biologinya seperti begitu, banyak sekali koil-koilnya seperti begitu, jadi ini minyak-minyak di kulit kepala yang harus keluar dari kulit kepala dan naik di urat rambut, dari akar sampai di ujung rambut. Bayangkan perjalanan yang harus ditempuh oleh ini minyak-minyak rambut ini banding dengan yang rambut lurus. Yang rambut lurus minyak dia keluar langsung, dilanjut langsung tiba di ujung, no problem, karena kan lurus saja toh, jadi licin saja, slide down dari akar sampai di ujung-ujung rambut. Nah, buat rambut keriting dia harus macam berliku-liku, belok-belok, baru belum lagi ada yang tagai-tagai, bisa bayangkan. Itulah yang membuat tong punya elasticity di rambut ini dia berbeda, karena minyak di kulit kepala dia tidak bisa langsung tersebar dari akar-akar rambut sampai di ujung-ujung rambut dengan gampang dan dengan cepat, karena kita punya struktur rambut itu. Makanya kita punya rambut ini dia cepat kering. Jadi itulah yang membuat kita kadang-kadang bisa lihat atau rasa kita punya rambut di dekat akar rambut dia rasanya berbeda dengan rambut yang di ujung-ujung rambut. Dengan demikian itu yang saya pelajari, bahwa saya harus pakai protected style yang melindungi saya punya rambut supaya elasticity di rambut itu bisa dijaga, dan juga ujung-ujung rambut itu bisa dijaga supaya dia tidak terlalu cepat kering begitu. Karena kalau saya, seperti yang saya bilang, kalau saya buka rambut, mama rambut kering saja. Apalagi kalau musim dingin, yes tuh, so baru kasih buka rambut saja langsung rambut macam langsung macam keras begitu, macam kamu taruh formalin di rambut.
nih keras sekali. Oke, jadi itu intinya untuk protected style. Kenapa bagus sekali untuk rambut keriting? Kita harus mempertahankan daya kita punya rambut untuk simpan kelembapan dan minyak di kulit kepala yang melubrikasi kita punya urat-urat rambut. Itu kita pertahankan dengan memakai protected style. Jadi jaga supaya rambut tetap lembut dan tetap lembab. Itu intinya, supaya jangan putus-putus. Topik yang berikutnya berbagai macam protected style ya. Yang saya pakai ini saja. Sekarang ini yang saya pakai sekarang ini. Kamu lihat, anyam. Nanti saya kasih tunjuk foto. Di belakang sini French braid ya, jadi macam anyam tenggelam gitu. Itu yang saya pakai setiap hari Sabtu atau Minggu begitu. Itu saya punya wash day. Dan waktu saya tata saya punya rambut ini, saya taruh saya pakai metode liquid, cream, dan oil, jadi LCO. Ini saya sudah bahas di saya punya video sebelumnya. Silakan lihat tentang rambut marora, kalau tidak salah, ikat rambut marora dengan LCO method. Jadi dengan LCO method dia membantu saya punya rambut untuk mempertahankan kelembapan dan moisture yang saya taruh di saya punya rambut setelah saya cuci rambut. Jadi saya pakai langsung anyam atau marora. Itu saya punya protected style sekarang di musim semi ke musim panas begini. Saya pakai anyam saya punya rambut saja. Jadi saya punya protected style ini untuk 1 minggu. Nanti baru saya buka lagi di hari Sabtu atau hari Minggu waktu saya cuci rambut lagi, dan saya ulang lagi sebenarnya rutin seperti itu. Jadi tidak pakai sisir, tidak taruh sisir di rambut, tidak sisir rambut, pokoknya tidak bikin apa-apa, ketinggalan saja begini. Jadi itu mengurangi low manipulation, dan juga untuk jaga melindungi saya punya rambut, karena anyam saja begini, jadi moisture yang saya taruh dari hari Minggu itu dia tetap ada di saya punya rambut. Yang perlu saya kasih tahu itu setiap 3 hari, 2 hari gitu saya cek begini. Oke, sapu rambut dia sudah mulai agak kering. Sebelum dia kering saya taruh air lagi, jadi macam tiap hari saya mandi begitu, saya kasih macam usap-usap air hangat gitu di sapu rambut begini, supaya kasih pastikan bahwa kulit kepala tidak kering dan juga sapu rambut tidak kering. Terus yang saya mau kasih tahu juga itu, setiap malam saya ke tidur saya taruh saya punya turban itu macam topi haji itu yang dari kain satin, supaya saya punya rambut dia tetap tinggal seperti begini, tidak macam tak ojo-ojo apa segala macam untuk saya tidur. Jadi bangun tidur saya buka saya topi turban itu, rambut dia begini saja. Jadi tinggal saja begini langsung siap diri dan tak perlu sisir rambut, begitu saja. Jadi itu yang saya perlu untuk amankan saya punya rambut waktu saya tidur. Oke, terus yang berikutnya gaya protected style yang cukup populer yang saya juga sudah lihat juga banyak sekali dari Facebook ya. Saya lihat banyak yang pakai di Papua itu anyam sambung ya. Anyam sambung ini juga bagus untuk protected style karena dia melindungi rambut yang asli supaya tidak dikorek-korek, disisir dan segala macam ya. Dia kasih tinggal lesta duduk saja. Dan juga bagus untuk melindungi rambut asli dari macam expose dari sinar matahari dan cuaca gitu, suhu udara begitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kulit kepala tetap harus bersih. Kemudian juga kulit kepala harus jaga supaya tidak kering, karena kalau tidak cuci rambut 1 minggu paling tidak 1 minggu 1 kali, terus kasih tinggal rambut kering saja, kulit kepala kering saja begitu, berarti nanti bisa bikin kulit kepala gatal-gatal, terus langsung jadi ladang yang andalan buat ketombe, which we don't want to be
having that. Jadi harus perhatikan, walaupun kita pakai protective style, jangan berpikir bahwa oke, sapu rambut itu aman, kasih tinggal saja dengan anyam sambung, tapi harus tetap jaga supaya kulit kepala tetap bersih dan jangan sampai jadi kulit kepala jadi kering. Kemudian juga yang saya pelajari tentang anyam sambung itu bahwa hati-hati untuk waktu instalasinya. Yang perlu diperhatikan itu bahwa jangan bikin terlalu kencang dari sambungnya itu dengan kita punya rambut asli, itu jangan terlalu kencang, dan juga jangan terlalu tebal itu rambut yang disambung, karena semua itu dia akan memberi stress atau pressure di kulit kepala, dan kalau ada pressure di kulit kepala maka kulit kepala nanti jadi injured, sehingga mengakibatkan rambut yang keluar dari kita punya kulit kepala yang injured nanti tidak akan jadi kuat gitu, rambutnya tidak akan kuat dan rambut itu dia akan gampang sekali putus-putus. Saya pikir ini macam, bayangkan kalau ketong sakit tuh macam badan terenak, mungkin ada malaria sedikit kah begitu, macam pokoknya badan terenak baru kau harus kerja begitu, pasti kau tidak mampu untuk berikan 100% di kerja yang kamu ada buat kalau kamu ada sakit toh. Itu macam saya pikir begitu macam dengan kita punya kulit kepala. Kalau kulit kepala dia macam injure toh, macam stres, terlalu banyak tertekan, terlalu banyak tertarik, jadi kulit kepala dia jadi injured, jadi rambut yang mau keluar dari kulit kepala itu dia jadi tidak sehat begitu, rambut dia tidak, dia punya ladang yang dia mau tumbuh itu tidak sehat, jadi rambut yang keluar juga akan tidak sehat. Jadi begitu, mudah-mudahan saya bisa masuk akal ini apa yang saya kasih tahu. Jadi itu yang perlu diperhatikan waktu instalasinya, pastikan supaya jangan terlalu tarik kulit kepala, terus rambut yang disambung itu jangan terlalu tebal supaya tidak terlalu berat di kamu punya kulit kepala, seperti begitu. Karena kalau terlalu banyak tekanan di pressure di depan-depan sini ya, itu membuat kulit kepala dia langsung tidak mampu lagi untuk kasih tumbuh rambut keluar, karena ladang yang ada depan sini kita sudah kasih rusak dengan terlalu tekanan pressure terlalu banyak, dengan tarik-tarik itu kencang sekali di anyam sambung, sama juga dengan macam kalau tong sisir rambut baru bikin macam kencang sekali, macam tarik ini semua di urut-urut rambut begini, ini makanya kulit kepala nih macam testa nih dia bisa-bisa pindah ke belakang sini tuh, karena depan rambut-rambut yang depan sini semua nih kulit kepalanya jadi bilang saya minta ampun sini saya sutra mampu lagi nih, saya sutra mampu, saya menyerah karena aku tarik-tarik saya terlalu banyak sekali dengan kupu anyam sambung itu, atau macam ke seluruh rambut begitu, obat-obat yang untuk catok itu kan keras sekali tuh. Itu sama juga bikin injury di kulit kepala ini. Pokoknya kalau injury di kulit kepala menjadi tidak sehat, dan seperti yang tadi saya bilang, kalau kulit kepala tidak sehat, rambut yang akan keluar dari kulit kepala juga tidak sehat, makanya akan putus-putus. Dan kalau itu terus dilakukan, ya kulit kepala akan menyerah, dia bilang saya sutra bisa kasih rambut keluar lagi, rambut sutra mau keluar lagi dari tempat ini, karena tempat ini dia terlalu banyak injury-nya, sudah tidak bisa. Makanya itu yang membuat ini kulit testa nih bisa langsung naik sampai di atas ini begini, which you don't want to have that. So itu makanya yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari. Jadi kalau mau pakai anyam sambung, pastikan supaya instalasinya tuh diinstalasi dengan baik supaya tidak terlalu tertarik-tarik. Dan kemudian yang saya pelajari juga itu bahwa sebaiknya pakai anyam sambung itu macam sekitar 3 atau mungkin 4 minggu saja maksimum, jangan pakai lewat dari situ, karena sama saja, karena pakai anyam sambung di rambut itu selama itu sebenarnya bikin pressure ke rambut, bikin pressure ke urat-urat rambut dan pressure di kulit kepala. Dan seperti yang saya sudah bilang, you don't want to have pressure too much in your scalp. Jadi
hindari untuk pakai terlalu lama. Jadi mungkin 3 minggu, kalau mau tahan sampai 4 minggu ya bisa saja, tapi langsung buka. Terus waktu buka baik-baik supaya jangan rambut yang asli jadi korban, karena kadang-kadang itu kalau ketemu buka tumpu anyaman sambung itu bisa tarik-tarik itu punya rambut yang asli, jadi banyak sekali putus-putus juga seperti begitu. Jadi bikin pasang baik-baik, dan juga waktu buka juga buka baik-baik supaya tetap kita punya rambut asli itu dia terlindungi seperti begitu. Yang saya mau bilang juga, kalau pakai 1 bulan gitu atau 3 minggu terus buka, terus tinggal istirahat, kasih rambut istirahat paling tidak 1 bulan. Jangan langsung buka terus langsung minggu depan pasang lagi. Kasih kesempatan kulit kepala untuk dia recover, untuk kembali sehat lagi dulu, kuat lagi dulu, baru kalau mau pasang lagi, baru pasang lagi. Begitu. Ya, itu yang saya mau kasih tahu dan saya mau bicarakan hari ini tentang protected style. Jadi dengan saya punya tuh begini saja, saya tidak pakai apa-apa, ini saya rambut sendiri, jadi saya anyam saja, dan itu protected karena saya anyam dari hari Minggu, masih tinggal saja begini, saya pegang-pegang saya rambut, saya sisir rambut, jadi saya rambut tetap istirahat saja dengan bersahaja dengan kelembutan yang saya taruh di saya punya rambut. Ujung-ujung rambut semua disembunyikan supaya tidak terekspos dengan cuaca, dengan suhu udara begitu. Jadi ya, protected style. Jadi begitu ceritanya. Oke, saya sudah bicara banyak sekali nih. Mudah-mudahan berinformasi, berguna. Kalau kamu dapat informasi yang baik dari saya punya cerita-cerita hari ini, kasih like dan juga consider untuk subscribe, karena saya rencana nanti setiap hari Rabu saya mau coba untuk upload lagi. Jadi hari Rabu jadi satu feature yang saya mau bikin di saya punya channel sekarang. Baru Rabu tahu atau Rabu baru tahu, I think Rabu baru tahu bagus ya, Rabu baru tahu, karena pengetahuan yang baru setiap hari Rabu begitu. Oh my goodness ya, jadi Rabu baru tahu lah begitu. Jadi tiap hari Rabu ada pengetahuan yang baru. Oke, sip, itu yang saya mau bilang. Jadi ya, setiap hari Rabu saya nanti mau buat informasi yang baru tentang perawatan rambut keriting, tentang apa yang saya sudah pelajari, yang saya pakai, yang bermanfaat, yang saya tahu bisa bermanfaat buat kamu yang nonton. Jadi kalau suka silakan join, subscribe, kemudian kasih nyalakan bell notifikasinya supaya kamu dikasih ketahui dari YouTube waktu saya upload. Kemudian juga kasih like kalau dapat informasi yang berguna, di-share ke teman-teman semua, dan juga kasih komen apa protected style yang kamu sudah pakai, pernah pakai, apakah kamu pakai lagi, bagaimana pengalamannya, pendapat, dan bagi-bagi cerita-cerita. Dan ya, begitu saja yang saya mau bilang hari ini. Terima kasih sekali kamu sudah nonton sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa di hari Rabu baru tahu minggu depan. Let's see apa yang nanti saya mau kasih tahu hari Minggu depan. Ya, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. See you then. Dadah.